Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa huwa ala ba'da amma ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak, yang tak terhitung jumlahnya. Semoga nikmat pula kita bernama majelis ilmu ini menjadi tanda bahwa kita adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberikan istiqomah sampai husnul khatimah. Bapak Ibu rahimakumullah, mohon maaf telat tadi. Ceritanya jajal ngimami di pondok dulu, ternyata tetap tidak nyanda. Besok sholat sini lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrani fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fit tawadhu wal ikhbati lillah. Pasal ini menerangkan tentang pentingnya tawadhu karena Allah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa qala aidan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha awha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun 'ala ahadin. Ayat-ayat ini maupun hadis menerangkan kaitannya tentang al-akhbat. Apa itu akhbat? Huwa tawadhu lillah, yakni tawadhu karena Allah. Wa thamratul inqiyad li amrillah, yakni kita merendahkan diri pada perkara-perkara yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala atau dengan hamba Allah karena Allah. Maksudnya apa? Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang tawadhu, memposisikan diri sebagai hamba Allah yang menghilangkan nuansa takabur, itu penting. Karena sekali seseorang tidak memposisikan diri di hadapan Allah sebagai seorang hamba yang lemah, maka akan memunculkan takabur. Ya, kalau diri kita ini barangkali belum terlalu peka atau tidak peka malahan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diri kita ini tawadhu sama takabur, ya dibiarkan saja. Tapi kalau orang-orang pilihan di sisi Allah itu benar-benar langsung diingatkan,
Saya kasih contoh. Tiap kali ada orang pilihan dia itu hilang tawaduknya, maka hilang tawaduknya, datang takaburnya, maka biasanya langsung ditunjukkan oleh Allah agar orang tersebut kembali tawaduk, jangan sampai takabur. Contoh, pada saat Nabi Dawud alaihi salam diberi wahyu oleh Allah, panjang itu, sampai ada kata-kata, ya Dawud, innaka a'badan nasi. Wahai Dawud, engkau ini orang yang paling kuat ibadah. Kata-kata engkau ini orang yang paling kuat ibadah, ini sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dalam diri Nabi Daud itu ada rasa GR. Iya ya, nek saya ini memang yo paling orang liya nih. Nah, ini namanya ngelonjak. Karena ngelonjak, Allah pun tahu. Seketika Allah Subhanahu wa taala kemudian menambahi dawuhnya kepada Nabi Daud alaihissalam. Tapi jangan begitu. Kalau engkau sampai terus kemudian merendahkan yang lain, jangan begitu. Kau silahkan lihat di sebuah ujung bukit tertentu, kau lihat di sana ada seorang anak muda yang dia itu justru diangkat karena ketawaduannya, bukan karena kehebatannya, tapi dia hebat. Coba kau ke sana. Nabi Daud alaihissalam kemudian berangkat ke gunung yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini banyak tertulis di kitab-kitab seperti Al-Qulyubi di dalam Nawadirnya dan kitab-kitab yang lain. Nabi Daud berangkat sampai ke sebuah gunung tertentu atau bukit tertentu. Di sana ternyata ada seorang anak muda yang sudah 800 tahun beribadah. 800 tahun beribadah, tapi beribadahnya itu justru karena merasa rendah. Apa sebab? Sebabnya dia ini orang yang dulu pada saat masih muda pernah mau ngambil gandum di genteng. Dia merasa itu ada debu yang merebeli itu jatuh sedikit. Indonesia sok angel. Merebeli jatuh sedikit mengenai ibunya, sehingga begitu turun dia merasa bersalah. Merasa bersalahnya ini tidak habis-habis sampai ibunya meninggal, sampai kemudian mendorong dirinya untuk beribadah 800 tahun dalam rangka taubat. Itu kau lihat Daud, nek ngibadahi podo kuate, tapi dia ibadah sing semono kuate itu karena merasa rendah. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhasil apa? Orang sehebat apapun tetap tidak boleh rumangsa paling hebat. Kasih contoh lain lagi. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, wah ini malah sepakat. Kalau tadi kisah-kisah agak-agak bau Israiliyat, kalau ini tidak bau Israiliyat, ini benar-benar ahli tafsir yang bersepakat. Pada saat Nabi Musa alaihissalam itu ditanya oleh Bani Israel, wahai Musa,
apakah ada orang yang a'lamu minka, lebih alim dibanding engkau? Nabi Musa itu spontan jawabnya, oh ya tidak ada. Tidak ada. Seketika oleh Allah Subhanahu wa taala langsung disuruh berguru pada orang yang ada di pinggir pantai. Namanya Nabi Khidir. Nah, kisah ini ditulis oleh para ahli tafsir melengkapi awal munculnya kisah yang ada pada surah Al-Kahfi. Ngopo kok Nabi Musa dadak minta bertemu Nabi Khidir di pinggiran pantai di saat bekal ikannya itu jatuh, yakni di titik ada disebutkan ada pantai yang asin dan yang tawar, kemudian itu jatuh, disitulah mengdilalah hulamnya punokawannya itu pas itu jatuh lupa tidak mengabar sehingga balik lagi, kemudian ketemu sama Nabi Khidir alaihissalam. Begitu ketemu sama Nabi Khidir alaihissalam, ucapan pertama Nabi Khidir adalah, engkau diberi ilmu oleh Allah yang aku tidak tahu, sebagaimana aku pun diberi ilmu oleh Allah yang engkau tidak tahu. Saya ulangi, engkau diberi ilmu oleh Allah yang aku tidak tahu, dan aku pun diberi ilmu yang oleh Allah yang engkau tidak. Jadi nek unggul siapa? Ya Allah yang tahu, tapi jangan rumangsa unggul gitu berarti. Sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga akhirnya terbukti Nabi Musa alaihissalam kepingin belajar kepada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, lan tastati'a ma'ya sabra. Kau nek bareng karo aku enggak bakal sabar. Karena Nabi Musa ini ya kuat bisa. Baru kisah pertama saja sudah langsung KO masuk naik perahu. Nah, pas naik perahu tiba-tiba langsung dirusak itu perahu oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah Nabi Musa kan terus janggal, perahu apa mbok rusak, nanti nek tenggelam piye? Sekilas ini Nabi Musa yang bingung, padahal Nabi Khidir juga sama bingungnya. Itu tenggelam dikaitkan dengan rusaknya perahu. Wong orang nganggo perahu biasa kok, ngono kan. Nabi Khidir kurang lebih begitu di kitab-kitab tafsir. Wong ndak pakai perahu saja biasa, enggak ada kaitannya antara tenggelam dengan kapal yang rusak. Wong biasanya tanpa kapal saja enggak tenggelam. Wong ini dikaitkan kapal rusak sama tenggelam. Nah, di sini sudah langsung ketahuan. Ada yang Nabi Musa mantep, Nabi Musa bingung, Nabi Khidir tidak bingung. Ada yang Nabi Khidir bingung, Nabi Musa tidak bingung. Alias tadi itu sama-sama diberi ilmu yang hanya khusus diberikan kepada Nabi Khidir, Nabi Musa tidak tahu. Demikian pula khusus diberikan Nabi Musa, Nabi Khidir tidak tahu. Tapi jangan kehilangan tawadhu. Sallallahu alaihi Muhammad. Jangan kehilangan tawadhu. Artinya apa? Kalau hari ini misalkan panjenengan ahli di bidang apa, maka jangan pernah merendahkan orang lain karena di bidang yang lain orang lain lebih hebat, atau masih dalam bidang yang sama
cuma orangnya belum ketemu. Allah. Bon. Dan kisahnya masih panjang sampai akhir. Yang penting intinya membuat Nabi Musa ini tercengang. Tapi pelajarannya sebenarnya bukan itu. Pelajarannya itu setelah KO itu Nabi Musa, Nabi Khidir mengatakan, "Yoga, kamu tidak kalah. Saya juga tidak menang. Saya hanya dikasih ilmu yang khusus untuk diri saya, engkau pun dikasih ilmu yang khusus untuk diri engkau." Artinya apa pelajarannya? Dewi, kita ini berdua, satu pun tidak boleh ada yang merasa lebih. Nah, pelajarannya di situ. Sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk ke ayat. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Nek memang hamba Allah, ibadur rahman itu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Berdiri berjalan di muka bumi ini haunan. Haunan itu artinya ya tadi itu, merendahkan diri, memposisikan diri. Nah, itu ibadur rahman, hamba Allah yang baik, yang beneran. Nah, nek bukan hamba Allah yang baik, ayo monggo sak senenge nang begitu. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kasih contoh di zaman Nabi Isa alaihissalam. Pokok tadi sudah saya bilang, sejarah manusia dari zaman ke zaman, orang sehebat apapun jangan sampai mengatakan dirinya itu puncak sehingga layak merendahkan yang lain. Nabi Isa alaihissalam punya murid dikenal namanya Hawariyun. Di dalam nama kitabnya Ma'arifus Sadat tersebutkan Hawariyin atau Hawariyinnya Nabi Isa alaihissalam itu sedang menderek ke Nabi Isa lewat di sebuah perkampungan. Di kampung tersebut itu ada orang ahli maksiat yang sangat luar biasa. Sangat ahli maksiat luar biasa. Ngelihat sekelebat Nabi Isa dengan muridnya itu langsung di dalam hatinya itu koyok kesamber bledek. Iya. Aku urip ya ono ya ini mosok maksiat terus. Kayak kok Nabi Isa sama Hawariyin lewat sekelebat di depan mata saya. Mosok itu kebetulan. Barangkali ini saatnya sudah saya bertaubat. Mumpung lewat, saya langsung kepingin minta dibimbing. Maka langsung buntuti itu preman yang ahli maksiat, buntuti Nabi Isa dan Hawariyin. Kisahnya berbanyak versi. Pakai saja versi yang paling mudah. Hawarinya tidak usah 12, satu saja. Jadi tadi yang berjalan dua orang, Nabi Isa sama Hawariyin yang soleh. Begitu datang preman yang ahli maksiat, jadi 3 orang yang berjalan. Buntuti di belakang setelah minta izin ingin jadi muridnya Nabi Isa alaihissalam. Pas berjalan ini 3 orang, Nabi Isa di depan, 2 orang di belakang. Satunya Hawariyin yang soleh, kemudian satunya adalah preman yang ahli maksiat. Untuk bertiga. Tiba-tiba di dalam hati si preman itu mengatakan, ketok ini aku langsung sejajar sama muridin Nabi Isa kok niki yo.
aku ora pantes wong gak tes tobat, gak tes kudune saya tahu diri. Sementara Hawariyin yang soleh itu di dalam hatinya juga berkata, ayo ngono wong gak tes tobat kok bareng kene ya ora pantes to ya. Nah gitu. Jadi yang satu merasa lebih, yang satu merasa rendah. Nabi Isa alaihissalam langsung sejenak berhenti. Set. Kenapa? Auhallahu ila Isa alaihissalam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa isi wahyunya? Hei Isa, dua orang di belakangmu itu sedang bertukar derajat. Sedang apa? Bertukar derajat. Hawariyin yang soleh itu sedang direndahkan derajatnya, dihapus kesolehannya karena takaburnya. Sementara preman yang taubat itu sedang diangkat derajatnya, ya, diampuni dosa-dosanya sebab rendah hatinya atau tawadhunya. Dalam waktu yang sangat sebentar. Maka ini pelajaran bagi kita semua. Saya sendiri kadang-kadang cok rumongso piye begitu, maka sing paling aman itu kita ini orang jangan pernah meninggalkan istighfar. Gitu. Jangan pernah meninggalkan apa? Istighfar. Nah, pada saat berjalan di muka bumi ini disebutkan di dalam Al-Quran, orang ibadur rahman, hamba Allah pilihan itu yamsuna 'alal ardi haunan, berada di muka bumi ini, berjalan, beraktivitas itu haunan. Apa makna haunan? Merendah. Nah, soal memang aslinya tinggi ya Gusti Allah pengen menilai, tapi merendah. Kemudian Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, Innallaha auha ilayya, Allah pernah memberikan wahyu kepadaku, antawadhu, agar kalian wahai para umatku, hatta la yafjura ahadun ala ahadin, agar kalian wahai umatku itu jangan pernah merasa lebih satu sama lain. Maka orang seperti Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini saya kok kata full cerita kok gak ada yang ngantuk nggih. Ngantuk ora mboten? Mboten nggih. Ya wajar wong jenengan niku memang sisa-sisa tahajud masih nampak, jadi alhamdulillah. Wajah-wajah jam 2 bangun terus kamar mandi, habis itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Nanti yang khusus Nabi pembahasannya besok. Kenapa Nabi itu mengatakan ana sayyidu waladi bani Adam. Terus kemudian Rasulullah sendiri punya banyak sekali ikrar-ikrar yang tinggi khusus untuk beliau. Apakah itu takabur atau tawadhu, pembahasannya besok. Ini kita langsung turun ke Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kan enak saya bicarakan seperti itu biar jenengan tidak janggal. Wah, khawatir itu Kanjeng Nabi dilewati, ini nerang tawadhu padahal Nabi itu sering ngaku begini, ngaku begitu dan sebagainya. Itu pembahasannya besok. Hari ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah tadi urut ya, sebenarnya tadi saya percepat Pak. Sebenarnya saya percepat.
itu nek diurut dari Nabi Adam itu ketemu. Tiap kali ada orang yang rumangsa dhuwur langsung jelek. Ketoke liyane sing dheke jeglek langsung. Itu sejak zaman Nabi Adam. Mung tadi saya percepat langsung cuma Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa turun ke zaman Nabi Muhammad biar cepat. Nek ditelusuri semua, wah yo jam 8 mboten rampung nih S2. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah seorang yang termasuk bahkan yang paling di atas lah, yang paling utama di antara 10 sahabat yang diberi kabar gembira dijanjikan masuk surga sejak masih di dunia. Jadi wis masih nang dunia tapi sudah ada jaminan masuk surga. Kalau tak tangkel umpama itu kabar itu jaminan itu buat panjenengan, buat kita itu kira-kira GR nopo gaya? No, GR nopo gaya? Kalau kita kok mboten gaya, mboten GR, paling ya kemelintring ngeten. Ngisi urip kok wis ana jaminan masuk surga. Nah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam rangka melawan hawa nafsunya, yakni hawa nafsu takabur, melawannya itu berjuangnya luar biasa. Karena beliau tahu begitu takabur ya bahaya. Bagaimana itu gambarannya? Saat beliau pernah ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, engkau ini kan sudah jelas orang hebat setelah Rasulullah, jelas-jelas engkau ini bakalane masuk surga. Kabar gembira telah datang sing ngabari lek Rasulullah dan engkau itu pasang isore Rasulullah. Engkau wis jelasi kok ngono kok yo dilelah sregepe lho. Enggak ada yang ngalahin. Betul betul. Kok ora ono sing ngalahin sregepe. Ayo kok untuk santai sithik, ono wong wis jelas cetha nasibe. Kalau kita ini nek wis cetha nasibe kan terus nopo? Ya wau iki kok komunikasi. Ngene. Itu Sayyidina Abu Bakar itu bisa jawab dengan jawaban itu yang melawan hawa nafsunya. Bagaimana jawaban beliau? Ya, kalau masalah saya masuk surga sudahlah itu biar Rasulullah yang nanggung. Tapi jaminan saya itu tidak disiksa di alam kubur itu loh, sapa sing jamin? Nemu itu. Padahal di alam kubur ini kan ya bukan perkara yang pendek, lama kan. Nyatane orang sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang itu kan masih di alam kubur, masih di alam barzah. Ya. Belum selesai, nanti selesainya pas kiamat. Berarti palsu ini. Sayyidina Umar sendiri malah bilang begini. Itu di kitab Nasaihul Ibad. Al-qabru bahrun nadamat. Kuburan itu segorone penyesalan. Jadi andai kita dengar tahu orang yang sudah di alam kubur itu isinya orang menyesal. Kenapa? Apakah mereka berdosa? Boten. Termasuk orang yang ahli ibadah sekalipun menyesal. Kenapa? Karena ngopo kok ora luwih tenanan maneh. Nek ngerti kok ngene enake kudune luwih tenanan. Wis pokoknya kembali lagi ke tema. Orang sekelas Sayyidina Abu Bakar saja golek cara piye pen ora kasih takabur. Sallallahu alaihi Muhammad. Lah kita mung iso tahajud genep rong sasi itu kan kadang cok gaya. Tak pikir-pikir aku wis ora tau bolong. Terus ana sing takon misalnya, "Bu, jenengan duwe putra kok pinter-pinter men kabeh beasiswa." Kadang-kadang cok ngucap, "Lah piye yo, wong kaya aku ki ora iso kok ninggalke salat wengi yo." Iya.
Tak zakat. Ada lagi. Masya Allah. Jadi konteksnya itu benar-benar nggak ada yang tahu Pak tentang masalah hati. Sehingga kalau itu yang ngucap orang lain, jawabannya jangan suudzon. Tapi kalau itu yang ngucap diri kita sendiri, butuh dikoreksi. Sallallahu alaihi Muhammad. Butuh apa? Dikoreksi. Kalau itu yang ngucap orang lain, ada seseorang yang merasa begini, merasa begitu dan sebagainya, mungkin orang tersebut sedang memberikan informasi penting, memaklumatkan diri agar kalau ada orang yang butuh ini, butuh itu dan sebagainya, dia bisa membantu. Misalkan ada orang bilang demikian, ya nek kaya aku sing penting is sing jenengane bondo kudu sering tak sedekahke kanggo gawe zakat. Lah piye maneh wong kuwi ra bondoku guys. Sak akeh-akehe, sak mampu-mampune, sak kuat-kuate aku tetep kudu seneng sedekah. Yang ngerti dhewe wingi kae wis tak bagek-bagek kira ini dan sebagainya. Kalau itu yang ngucap diri kita sendiri, butuh dikoreksi. Cetok. Tapi kalau itu yang ngucap orang lain, jangan buru-buru kita ada gaya, ada takabur. Betul usah. Karena kita tidak disuruh untuk menilai orang lain. Kalau itu yang ucap orang lain, jawabannya udah husnudzon saja. Oh, itu sedang memaklumatkan diri. Siapa tahu siapa nanti yang butuh pertolongan, dia siap menjadi orang yang baik, menolong. Mudah-mudahan selesai. Sallallahu alaihi Muhammad. Masuk ke Sayyidina Umar, atau baru Sayyidina Umar aja pun telas nih dalil. Sayyidina Umar radhiyallahu an itu melawan hawa nafsunya itu berulang kali agar dirinya itu tidak hebat dan tidak merasa setelah hebat tidak merasa hebat. Nah, merasa hebatnya itu yang menjadi masalah. Kalau hebatnya ya memang hebat Sayyidina Umar, tapi kemudian beliau sendiri merasa hebat. Nah, itu beliau sendiri merasakan hal bahaya di situ. Contoh, saya contohkan 3 saja, padahal sebenarnya sering sekali. 3 saja. 1, Sayyidina Umar radhiyallahu an pernah naik ke atas mimbar. Kala itu beliau sudah menjadi Amirul Mukminin. Beliau bilang demikian, Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin, qad alimtum annani, kalian itu tahu bahwa saya dari dulu sampai sekarang hanyalah seorang penggembala dan anak penggembala. Wis itu. Terus kemudian beliau pas turun, itu Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani bilang demikian, ya Amirul Mukminin, engkau ini sudah jelas orang hebat dan engkau mampu memposisikan sebagai orang yang tawadhu. Aku semakin kagum kepadamu. Sayyidina Umar itu jenengane wong ya biasane tegas ya. Oh, kowe tak tutuk pisan. Saya itu melawan agar diri saya tidak bangga tenan. Saya itu melawan tenanan hawa nafsu agar saya ini tidak bangga, malah buat puji-puji meneh tutuk pisan. Alias beliau itu upaya lagi. Beliau pernah berkeliling Madinah membawa bahasa Jawa ini grebo, Pak. Bahasa Indonesia ini sampai ini saya belum ketemu ya. Bahasa Arabnya ada sendiri, Masya Allah. Subhanallah. Yes, besok tak kalau itu pokoknya kambing yang ujung-ujungnya itu ditali agar itu kulit kambing ujung-ujungnya ditali agar bisa buat wadah banyu. Ya corong ini ember gitu cocok. Muter-muter keliling Madinah bawa air dipanggul. Di situ ada anak muda bilang demikian, ya Amirul Mukminin, aina dhahabta? Kau mau kemana? Kau mau terus apa yang kau bawa? Biar aku saja yang bawakan.
Itu air mau dibawa kemana, saya saja yang. Kata Umar bin Khattab, udah kau tidak usah tanya, biarkan saya lewat, biar saya bawa saja. Ngindel ngayen, betul kula mawon sing betul kula mawon dan sebagainya. Beliau ya tidak mau cerita, karena nek cerita kan nanti orang malah kagum lagi. Karena ngayel ya akhirnya diceritani. Wis, saya ini tidak butuh air, saya ini juga tidak butuh keliling Madinah. Saya ini sedang menghancurkan diri saya sendiri yang terlalu sering dikagumi oleh raja-raja Romawi. Saya sedang menghancurkan saya sendiri, bahwa saya ini hanya hamba Allah yang seperti kalian. Wis kok. Sing gila-gila. Terakhir tadi saya bilang 3, padahal sering sekali, sering banget. Alias beliau sendiri sering melawan agar dirinya itu tidak sampai takabur. Terakhir ini pas kira 5 menit pas. Sayyidina Umar itu punya maula. Maula itu dulu bekas budak, terus kemudian dimerdekakan. Namanya Salim. Pada saat Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu mendengar kabar bahwa Al-Quds yakni Al-Aqsa itu telah ditaklukkan, maka beliau butuh cara wong zaman kini yo peresmian atau tanda tangan kok piye. Di sana sudah ada orang-orang beliau. Nah, pada saat itu Aqsa ditaklukkan. Beliau kemudian menuju ke sana hanya 2 orang, yakni bersama bekas budaknya yang bernama Salim. Tapi walaupun bekas budak itu kan sama Amirul Mukminin yo tetap kudune takluk kan. Tetap yo isin, yo ewuh dan sebagainya. Tapi Sayyidina Umar berperilaku seperti ini. Selama perjalanan gantian, wakilah sakjus, wakilah tidak disebutkan. Kalau yang baca Quran ini perjalanan itu kalau maca Quran ini para sahabat itu menjadi orang no dikalah-kalah ke ibadah. Perjalanan dari Madinah sampai Masjidil Aqsa itu gantian, kurang lebih ya sekian juz lah ya. Kalau yang jatah membaca itu sambil nuntun unta. Kalau yang nyimak itu sambil naik di atas nopo unta. Nyimak Quran. Nah, gantian. Bareng rampung, misalkan dah selesai saya, terus kemudian Salim turun, gantian Sayyidina Umar naik di atas unta baca. Habis itu Sayyidina Umar turun lagi nuntun unta sambil baca Quran sing nyimak karo nang dhuwur unta. Dilelah pas mlebu bledeng di daerah Masjidil Aqsa saat mau serah terima dengan orang-orang dari tokoh agama yang lain. Al-Aqsa mau diserahkan, itu pas jatai sing nuntun unta niku Sayyidina Umar, sing nang dhuwur unta niku Salim. Maka jelas sing dihormati oleh orang-orang Romawi itu sinten? Salim. Sing dikira Amirul Mukminin sinten? Salim. Wah ya bingung ora karuan. Itu Sayyidina Umar ya anteng orang anteng biasa saja. Niku sing Amirul Mukminin niku sing nuntun unta. Tambah kelepek itu orang Romawi. Ono Amirul Mukminin nuntun. Baru ngono terus kemudian bingung Sayyidina Umar setelah ketahuan bahwa yang Amirul Mukminin itu yang nuntun unta, terus turun semua. Beliau bisik sama Salim, "Wis ora usah kakean cerita. Wis saya itu ngelawan hawa nafsu agar tidak bangga, wis pol tenanane. Rasa kakean cerita wis kurang nonton." Nah, itulah perjuangan hamba-hamba Allah dalam rangka bisa tawadhu dan terhindar dari takabur. Pertanyaannya, kita bagaimana? Mun ngeten mawon. Jadi sing wau niku ngajine lali kabeh mboten napa-napa, sing terakhir niki tok ngaji sing paling inti kita bagaimana. Pun ngeten tok. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya
alihi